pemirsa, ya jumpa lagi bersama dengan kami dalam sebuah acara yang luar biasa, yakni Good News Program. Dalam suatu episode yang sangat menarik bersama dengan saya, yaitu Daniel Hendrata dan juga istri saya, Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa setia dari Good News Program. Ya, jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? www.anugrah.net. Dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, pemirsa sekalian, kami sungguh percaya bahwa Tuhan itu baik. Betul, ya? Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, Tuhan itu baik dan Tuhan hendak memberkati setiap daripada anak-anaknya. Nah, hari ini kita menampilkan ada satu pasang suami istri. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang sudah kami bantu dalam suatu program yang bernama Church Makeover, ya, bagian yang ke-29, suatu gereja yang bernama GPDI Imamat Rajani di suatu tempat yang bernama Aik Horsik. Di mana Aik Horsik itu? Mungkin banyak orang nggak tahu ya. Tempatnya ada di daerah Tapanuli Tengah, yaitu ada di Provinsi Sumatera Utara, dekat suatu kota besar yang bernama Sibolga. Puji Tuhan, luar biasa. Ya. Ya, pemirsa, hari ini kami akan menampilkan pasangan suami istri hamba Tuhan Pendeta Hasan Gea dan juga istrinya Ibu Adolfina Silaban yang akan memberkati kita dengan kesaksian hidup mereka. Nah, tapi sebelumnya mari sama-sama kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Pendeta Hasan Gea memutuskan menjadi seorang pelayan Tuhan sepenuh waktu setelah sebelumnya pernah bekerja di berbagai jenis pekerjaan, mulai dari berjualan hingga menjadi sales sebuah produk. Ketika mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, tentunya ini keputusan yang merubah seluruh hidupnya. Pendeta Hasan Gea dan istrinya Adolfina mulai merintis gereja di tahun 2005. Banyak tantangan yang dihadapinya, namun mereka tetap setia melayani Tuhan. Bersama istri serta ketiga anaknya, kini Pendeta Hasan Gea menggembalakan GPDI Jemaat Imamat Rajani, Sumatera Utara. Setiap hari, Pendeta Hasan Gea dan keluarga tetap dengan giat melakukan aktivitas pelayanan mereka dan berharap agar tangan Tuhan menjamah kehidupan mereka. Kalau yang lalu aja Tuhan sudah tolong saya, kenapa hari ini Tuhan harus tolong saya? Karena waktu itu saya sudah benar-benar, saya sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget, banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Sayur apa yang besar? Dino Sayurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Kalau yang besar dan bikin seru, Sones Jumbo. Baru sosis Sones Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sones Jumbo. Sones Jumbo, jumbo puasnya. Anda sedang menyaksikan Church Makeover bagian yang ke-29 di Good News Program. Seperti yang kami janjikan, di studio telah hadir pasangan suami istri hamba Tuhan, Bapak Hasan Gea dan juga istrinya Ibu Adolfina Silaban. Shalom Bapak dan Ibu, apa kabar? Shalom, puji Tuhan, Ya, kabar puji baik. Tuhan. Terima kasih sudah datang jauh-jauh dari Sibolga. Iya, Amen. terbang Ya, ke puji Tuhan. Jakarta Senang ya. sekali bisa ketemu lagi ya. Amin. Setelah kita ketemu pada waktu pembukaan kemarin ya. Yes. Oke, puji Tuhan. Nah, Pak, bisa cerita langsung kepada para pemirsa Gunung sekalian, mungkin mereka belum kenal Bapak. Cerita Bapak ini siapa, istri dan anak-anak serta pelayanan secara singkat. Silakan Pak. Ya. Baik, nama saya Pendeta Hasan Gea bersama dengan istri saya Pendeta Muda Adolfina Silaban. Kami tinggal di Desa Horsik, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Nah, kami
melayani Tuhan di sana, dan kami telah dikaruniai Tuhan anak 3 orang. 3 orang anak? Iya. Ya, oke. Dan asal aslinya dari mana, Pak? Asli kita berasal dari Pulau Nias. Oh, dari Nias aslinya. Ya, tapi bukan orang Nias. Orang Nias. Orang Nias. Ya. Oh, oke. Jadi Gea itu memang orang Nias namanya. Iya, Ya. Oke. Nias. Nah, kok bisa sampai pindah ke Sibolga bagaimana? Itu karena panggilan Tuhan dalam pelayanan. Jadi setelah selesai mengikuti dulu sekolah Alkitab itu di Pemantang Siatar di Purbasari ya. Ya. Selama 3 tahun di sana, dan di Medan 2 tahun mengikuti sekolah misi, dan tahun 2005 kita merintis di Desa Ekorsik. Puji Tuhan. Nah, ini mau tanya langsung kepada Ibu. Ibu bisa cerita nggak pada waktu kenal dulu dengan Pak Hasan yang waktu jauh lebih muda? Menikahnya tahun berapa dulu? Menikahnya tahun 2005 tanggal 2 September. 2005, 2 September. Iya. Oh iya, berarti udah berapa tahun nih? 11 tahun? 11. Ya, oke. Nah, waktu itu Ibu mau menikah dengan Pak Hasan, waktu itu yang dilihat apa waktu itu? Yang dilihat ya karena saya tahu dia hamba Tuhan. Karena selama ini pergumulan saya mau menikah dengan hamba Tuhan karena saya hamba Tuhan. Keren. Ibu juga sekolah Alkitab dulu? Iya. Kenalnya di tempat sekolah Alkitab? Kenalnya di sekolah kita. Wow. Dan kemudian? Kakak kelas. Oh gitu, iya. Dan kemudian pada waktu itu bisa cerita nggak waktu mula-mula pergumulan apa yang terjadi sehingga membuat kalian berdua memutuskan Ekorsik adalah tempat di mana Tuhan memanggil kami ke sana? Pergumulannya, mula-mulanya ya awal pelayanan sebenarnya suami yang duluan. Setelah 1 tahun sebelumnya dia buka pelayanan, setelah 1 tahun kami menikah. Pergumulan yang pertama yang saya hadapi memang berat. Apa itu, Bu? Bisa cerita? Dulu tempat kita ibadah itu kecil dan kehidupan saya biasa, tinggal ekonomi yang agak lumayan karena saya tinggal dengan keluarga. Ketika saya terjun di pelayanan, ya Tuhan, pelayanan begini ya, kecil. Terus maaf kata kalau kita mau mandi saja harus ke sungai, enggak biasa saya mandi ke sungai. Kalau buang air besar harus ke sungai. Aduh Tuhan, gimana ini? Tapi puji Tuhan suami kuatkan, ketika saya lemah dia kuatkan. Akhirnya sampai sekarang puji Tuhan walaupun ada banyak tantangan kami harus lewati karena kami tahu itu membuat kami semakin kuat. Apa yang membuat Ibu bertahan di sana? Yang membuat saya bertahan karena setiap saya menghadapi tantangan dalam pelayanan, saya lihat Tuhan itu nyata ada, Tuhan bisa menolong. Saya bisa saksikan ketika 2 tahun setelah kami mulai pelayanan, kami udah bayar kontrak, tiba-tiba rumah yang kontrakan rumah ibadah yang sudah kami bayar, rumah itu terjual, dijual yang punya rumah. Uang dikembalikan, saat itu kondisi kami sedang sakit, saya sedang sakit, anak pun sedang sakit. Tapi saya berdoa, Tuhan, kalau yang lalu aja Tuhan sudah tolong saya, kenapa hari ini Tuhan harus tolong saya? Karena waktu itu saya sudah benar-benar, saya sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Lalu? Saya sudah berobat, saya tidak ada perubahan apa-apa. Anak saya sempat step, Pak. Pada saat ketika kami 2,5 tahun di perintisan. Tapi yang buat saya kuat, ketika saya belajar berserah saja sama Tuhan. Saya sudah berusaha dengan tenaga saya hanya berdoa, Tuhan pokoknya saya serahkan hidup saya ke dalam tangan-Mu, pelayanan ini. Kalau Tuhan hendaki kami tinggal di sini melayani, kami akan jalan terus. Sampai waktu itu suami sempat bilang begini, sudahlah kalau enggak bisa di sini kita pindah aja lah ke daerah lain. Saya bilang, ngapain pindah juga Tuhan? Saya bilang sama dia, kalau kita pindah, ada enggak yang lebih bagus dari sini? Saya bilang, kalau tohnya sama harus seperti ini yang saya hadapi di tempat lain seperti itu juga, apalagi kalau kita pindah ke kampung, dekat dengan mertua, nanti tahu dong mertua kita, dapur kita enggak berasap. Mungkin yang lebih bagus, nggak ada, yang lebih mahal banyak kali Bu. Akhirnya saya prinsip saya begini, ya apapun yang terjadi saya harus hadapi dalam pelayanan. Jadi tadi sejak tahun berapa merintis gereja ini? Tahun 2004
dia merintis, kami menikah 2 September 2005 itu. Oke, jadi sejak tahun 2004 ya. Ya, oke. Nah, pemirsa sekalian, apa yang kami tampilkan di tempat ini itu kerap kali ini adalah panggung, bukan sandiwara, tetapi tempat di mana banyak orang yang tidak bisa bersuara untuk akhirnya mereka mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan ini loh realita kehidupan. Seorang hamba Tuhan yang kerap kali harus tersenyum, harus menguatkan orang lain, bahkan Rasul Paulus berkata, kami miskin tetapi banyak membuat orang lain diperkaya. Dan kami bahkan mungkin kelaparan, harus mengutamakan orang lain. Kami nggak bisa berpikir akan diri sendiri. Nah, tetapi ada satu sukacita. Nah, kita akan belajar lebih dalam dari hamba-hamba Tuhan ini, bagaimana resepnya supaya mereka bertahan. Dan saya percaya Anda akan diberikan satu inspirasi yang luar biasa. Dan ada di layar televisi Anda ada nomor-nomor telepon di mana Anda dapat hubungi kami. Hubungi kami apabila Anda merasa perlu dikuatkan. Ada orang-orang yang bersedia untuk membantu menguatkan Anda. Stay tune hanya di Good News Program. Nah, itu kan pinggir pantai. Kalau pasang itu bisa naik ke atas dan sampai masuk ke dalam gereja karena bolongan dari bawah itu loh. Oh. Ya. Engkaulah satu pribadi yang sungguh berarti di dalam hidupku. Ku tak akan berpaling lagi darimu. Kau pribadi yang takkan terganti. Bersama dengan kami adalah hamba Tuhan Bapak Pendeta Hasan Gea bersama dengan istrinya. Nah, Pak, kami ingin tanya, bagaimana kok Bapak bisa tahu tentang program Church Makeover yang dijalankan oleh Anugerah Ministries, Pak? Bisa ceritakan? Ya. Baik. Sejauh ini kami tahu itu dari televisi ya. Dari kebetulan kita di sana itu dapat di TV You Channel. Ya. Nah, jadi setiap tayang kita selalu menonton, kita selalu melihat lah begitu. Nah, jadi waktu kami lihat itu, kami melihat ternyata Good News ini punya program tentang pembangunan gereja. Ya. Nah, di situ ditayangkan termasuk syarat-syaratnya dan siapa yang berminat atau yang rindu boleh mengirimkan proposal atau surat permohonan kepada Yayasan Anugerah Ministries. Ya. Nah, jadi waktu itu saya hanya melihat saja bersama dengan istri. Saya berpikir bahwa nggak usahlah kirim proposal ke situ, kayaknya syarat-syaratnya banyak sekali, gitu ya. Tapi istri selalu mendesak, selalu memaksa lah begitu. Ayo teman-teman sudah pada ngirim ini loh, kita harus kirim supaya gereja kita ini bisa diperbaiki, bisa direhab, supaya lebih baik lagi. Saya bilang gak usah lah, sampai-sampai dia marah-marah lah sama saya begitu ya. Ini kamu ini gimana? Apa kamu mau terus seperti ini? Saya bilang sabarlah, belum waktunya. Kalau sudah waktunya nanti pasti ada ajanya itu jalannya, entah bagaimana. Saya memang bukan anti proposal ya, tidak. Saya juga mau, tapi waktu itu saya belum tergerak deh. Cuma hanya yakin saja bahwa nanti pasti adanya itu. Sampai suatu ketika itu hari Senin, biasa kami hari Senin di wilayah kami itu ada pertemuan hamba Tuhan. Ya. Pertemuan wilayah namanya. Jadi itu seharusnya wajib kami ikuti. Tapi karena pagi-paginya itu ada teman telepon, "Lo, Pak Hasan ini dari Anugerah Ministries itu datang mensurvei di gereja kami. Kalian gimana? Udah jadi kan bikin proposalnya?" Saya bilang belum, Mbak. Nah, jadi datang didengar istri teman saya menelepon begitu. Itu dululah teman kita sudah mau disurvei itu. Jadi kalau kau dengar dulu yang aku bilang, udah pasti juga itu datang sama kita itu.
Saya bilang, kamu ini bagaimana? Kalau berkat kita itu nggak akan lari kemana itu. Pokoknya tenang sajalah. Akhirnya kami berdebat ya. Berdebat atau ribut, Pak? Adu mulut. Adu mulut lah, Sampai ya, saya berdebat lah. Bukan, Pak. Saling marahan lah. Saling Jadi marah. Waktu tidak saya dengar enak. itu kan saya marah. Ya. Saya bilang, itu kan, itu dia aja sudah mau disurvei. Kita kok nggak kok buat proposal ya, saya bilang gitu. Ya udah, nanti kalau berkat kita pasti dapat gitu katanya. Akhirnya karena pas hari itu kan kita mau pertemuan wilayah. Ya. Saya bilang, udah pergi aja sendiri, nggak mau aku, mau tidur. Gua bilang. Udah mau tidur saya bilang, nggak mau pergi aja sendiri. Dia pun jadinya nggak mau pergi. Ya, Ya, saya bilang gini, ayo udahlah tidur aja lah, kalau nggak mau pergi ya udah, aku memang nggak mau, saya bilang gitu. Karena daerahnya kebetulan jauh, Pak. Ya. Ya udah saya tidur aja, saya bilang. Udah saya tidur, dia bilang, saya bilang gini, kalau tidur pun nanti pasti ada berkat gitu. Karena udah nggak jadi pergi kan. Tiba-tiba sore ada yang ketok-ketok pintu. Nah, tunggu dulu Bu, sebentar. Nah ini silakan tanya Deb kepada Alders bagaimana sisi yang mungkin banyak orang nggak tahu bagaimana pertemuan Nah, Alders kita. sebagai koordinator lapangan kita nih, jadi gimana ceritanya meskipun Pak Hasan Gea ini tidak memasukkan proposal, kok kamu bisa nyampe ke gereja mereka? Ya, saya waktu itu pertimbangan ekonomis ya. Saya sudah dari malam ketemu pagi, mau ketemu malam lagi, belum ketemu gereja yang kami cari. Tadinya ada satu gereja nyasar, saya telepon, dia mencantumkan proposal itu, alamat di proposal kurang jelas. Cuman jalan ini kabupaten yang nggak ada, kecamatan yang nggak ada, RT-nya apalagi nggak ada. Jadi saya tanya, mungkin agak kresek. Saya tanya, ini jalan ini di mana ya Bu? Kayaknya di bahasanya si Sidempuan. Oh iya Sidempuan. Kami ke Sidempuan lah. Sampai Sidempuan kami sampai nginep di Labuan Batu semalaman. Kemudian pagi-pagi ke Sidempuan. Sampai Sidempuan jam 10 pagi, jam setengah 11. Saya telepon, Pak tolong jemput kami di pasar Sidempuan. Kami tidak tahu gereja Bapak. Oh maaf kami di Siantar. Nah kami paling dari Siantar. Bapak balik lagi. Ya mau kayak gila balik lagi nggak mungkin. Gitu. Akhirnya kami teruskan ke Sorkam. Sepanjang dari Sidempuan arah ke Sorkam itu lumayan jauh Pak. Sudah sore kira-kira jam setengah 4 saya bilang sama driver, saya bilang gini, aduh ini udah 3 kali isi bensin. Nilai ekonomis bagi saya ini udah sangat terganggu sekali. Jadi lihat aja ada gereja apa saja di kiri kanan yang kurang bagus, yang barangkali butuh pertolongan, kita berhenti. Nah pas saya lagi angkat mata kok ada burung biru gitu, merpati biru, pelang gereja beliau. Stop, coba ada gereja di pojok sana mungkin. Salah satu rekan kita turun dan beliau akhirnya berjumpa pertama Pak Hasan dan beliau bilang, oh iya ini gereja, gimana kondisinya? Jelek Pak. Saya turun, saya ketemu Pak Hasan, salam Pak Hasan, saya bilang saya dari Anugerah. Pak Hasan bilang, mak orang Anugerah mak datang, damailah mereka di situ Pak. Jadi ini ketok ting-tong itu tadi ya. Nah ini jadi kisahnya pemirsa sekalian dari karena berkat orang nyasar. Iya. Jadi Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Iya betul. Nah terus kemudian bagaimana Pak? Apa yang kemudian terjadi setelah itu dengan Ibu? Atau mungkin Ibu deh, lebih seru ceritanya deh. Ibu cerita deh, silakan. Setelah dari tim Anugerah turun datang, ya akhirnya kita lihat. Terus dia bilang begini, nah itu kan saya udah bilang kalau memang berkat kita nggak akan kemana katanya. Akhirnya ya juga ya, ngapain capek-capek bikin proposal. Karena saya lihat orang-orang udah pada bikin, kita kok tinggal diam terus nggak ada mau buat gitu. Ya. Karena kan waktu itu kan gereja kita kan masih pakai panggung. Ya. Masih papan semua kan Pak. Saya pikir ya orang-orang di daerah kita gereja sudah mulai bagus-bagus, kita kok masih panggung terus begitu. Ya. Tapi puji Tuhan akhirnya Tuhan jawab juga tuh. Ibu bisa ceritakan jemaat yang ada di gereja Ibu, kebanyakan pekerjaannya apa di sana? Pekerjaan jemaat di sana rata-rata bertani Bu. Jadi ekonomi mereka semua menengah ke bawah. Apa yang mereka tanam? Ada yang tanam karet, ada yang tanam padi. Oke. Nah, Alders mungkin bisa jelaskan keadaan gedung gereja mereka bagaimana waktu pertama kali kita temukan mereka? Ya, lumayan mengenaskan ya, karena lantainya dari kayu, dari papan Pak, Bu. Papan dan ngeri juga kalau misalnya jalan terus jeblos ya. Kemudian dinding-dindingnya juga dari papan-papan yang sudah banyak yang mau rontok gitu, mau rapuh. Kemudian
panggungnya, belakang panggung itu cuman triplex seadanya dan ditempeli spanduk gambar Tuhan Yesus. Jadi kelihatan keren gitu. Begitu saya tonjok-tonjok, jeblos ke belakang. Kemudian nggak ada toilet dan sangat memprihatinkan sekali. Dan paling lucu lagi kalau misalnya itu kan pinggir pantai. Kalau pasang itu bisa naik ke atas dan sampai masuk ke dalam gereja karena bolongan dari bawah itu loh. Ya, jadi mereka juga beribadah nggak nyaman. Nah, itu yang menyebabkan juga lantai papan itu cepat lapuk ya. lapuk. Oke. Ya. Nah, mungkin di antara pemirsa ada yang tidak bisa membayangkan seperti apa sih gedung gereja mereka buruk keadaannya pada waktu itu. Untuk itu pemirsa, mari sama-sama kita simak satu video klip yang berikut ini. GPDI Imamat Rajani adalah sebuah gereja yang berlokasi di sebuah desa kecil, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pendeta Hasan Gea merintis gereja ini sejak tahun 2005 dengan jumlah jemaat sebanyak 2 keluarga. Jumlah jemaat saat ini telah mencapai 86 jiwa, terbagi di antaranya orang dewasa, remaja, dan anak-anak. Gedung gereja baru dapat dibangun pada tahun 2008 karena sebagian besar jemaat yang berprofesi sebagai petani dan nelayan, akhirnya pembangunan gereja hanya dapat dilakukan seadanya. Gereja berukuran 7 x 12 meter ini belum memiliki fondasi, lantai yang masih dari kayu, dinding yang dari papan kayu yang sudah lapuk, atap tanpa plafon, serta MCK yang sudah tidak layak pakai. Baik Pendeta Hasan Gea dan keluarga maupun jemaat sangat rindu untuk dapat merenovasi gedung gereja mereka, namun kondisi pula yang menghambat kerinduan mereka terjadi. Pertolongan Tuhan memang selalu tepat waktu bagi anak-anaknya yang percaya. Akhirnya, Anugerah Ministries lewat program Church Makeover menjadi perpanjangan tangan Tuhan, sehingga gereja ini ditetapkan sebagai proyek CMO ke-29. Spicy wing, so good spicy wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Sayur apa yang besar? Dino Sayurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Kalau yang besar dan bikin seru, Sones Jumbo. Baru sosis Sones Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sones Jumbo. Sones Jumbo, jumbo puasnya.
yang bagus sekali yang baru kita saksikan dari seorang artis yang bernama Risma Simbolon ya, dengan album dia Yesus Kerinduanku. Lagu yang dinyanyikan tadi berjudul Ku Aman. Lokasi pembuatan dari video klip tadi ada di Sentul, tepatnya di Gunung Pancar. Pemirsa, bila Anda ingin mengikuti kuis, simak baik-baik. Pertanyaannya adalah, apakah judul lagu yang tadi kita saksikan bersama dalam video klip? Anda bisa mengirimkan jawabannya dengan mengirimkan SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, atau melalui email ke goodnews@anugerah.net dengan format seperti ini. Kuis, kemudian nama, alamat lengkap, dan jawabannya. Bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda. Maka kepada 5 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah DVD. Persembahan dari Risma Simbolon, Yesus Kerinduanku. Tetap bersama kami akan kembali membawa lebih banyak good news lagi. Jemaat semakin antusias, semakin bersemangat untuk beribadah, dan juga puji Tuhan ada jiwa-jiwa baru Tuhan tambahkan di pelayanan setelah dilakukan makeover di gereja kita ini. Engkaulah satu pribadi yang sungguh berarti di dalam hidupku. Ku tak akan berpaling lagi darimu. Kau pribadi yang takkan terganti. Ya, pemirsa sekalian, dalam program Church Makeover ke-29 ya, dan kita akan bertanya langsung kepada Bung Alders ya. Alders, tolong bisa ceritakan apa-apa saja yang kita sudah lakukan dalam program Church Makeover ke-29 Ya, ini. baik Pak Daniel, yang kita kerjakan di sana paling utama adalah kita akhirnya membuat pondasi gereja yang tadinya hanya tiang-tiang, kita bikin pondasi yang permanen, kemudian lantainya kita kasih keramik. Kemudian Jadi di beton semua di ya? beton semua. Kemudian dinding-dindingnya yang tadinya papan yang rapuh, kita ganti papan yang baru dan Yang berkualitas, kayu berkualitas. Kemudian plafonnya pun kita buat, dan terasnya juga dinding depan kita pakai beton, batako. Kemudian Ya, ada jendela-jendela dan pintu-pintu kita ganti, dan juga kita persembahkan MCK Pak di sana. Berapa unit? 2 unit, dan puji Tuhan karena air juga susah di sana Pak. Kita akhirnya membantu mereka untuk bisa memperoleh air bersih dari PAM. Oh, dari ya, PAM. ya, ya, Oke. ya. Kita Dan salurkan langsung dari depan Dari menuju ke PAM, sana ya, itu menuju ya. ke rumah. MCK ini boleh dipakai oleh warga sekitar ya, sekitar. jadi bukan hanya jemaat gereja. Oke. Ya, jadi sekarang kalau misalnya ada hajatan nggak perlu lagi ke Sungai Besar, Bu ya. Ya, oke. Ya, oke. Mau bertanya ke Pak Hasan dan juga Ibu, apa dampaknya setelah gereja Anda di makeover, baik buat keluarga Anda sendiri maupun jemaat dan warga yang ada di sekitar sana? Ya, baik. Dampak yang pertama sekali kami rasakan setelah dilakukan makeover gereja di tempat kita ini, yang pertama dulu adalah kami dan bersama jemaat itu sangat beribadah dengan nyaman. Nah, ya. Dan juga kami sebagai gembala sangat seakan-akan beban itu sangat ringan sekali ya. Yang selama ini orang kadang pandang sebelah mata kita, wah orang itu nggak akan mampu, nggak akan sanggup. Ya memang selalu saya bilang, ya saya tidak mampu, tapi saya yakin Tuhan yang kulayani pasti lebih dari yang aku mampu. Ya. Nah, baru jemaat semakin antusias, semakin bersemangat untuk beribadah, dan juga puji Tuhan ada jiwa-jiwa baru Tuhan tambahkan di pelayanan setelah dilakukan makeover di gereja kita ini. Ya, oke. Dan kebetulan dari program Adikku Sayang juga ada di sana, Dep. Jadi sekaligus anak-anak Adikku Sayang bagaimana Pak sekarang mereka setelah
tempat belajar mereka juga tentunya menjadi baru kan? Iya. Dampaknya apa pada mereka? Puji Tuhan kita boleh bergabung dalam program Adikku Sayang yang saat ini jumlah anak-anak itu ada 11 orang. Puji Tuhan. Puji Tuhan sebelum mereka masuk dalam program Adikku Sayang, memang mereka tidak begitu terkontrol untuk belajar. Nah, tapi sekarang pada waktu gedung gereja sudah selesai, mereka tambah semangat ya, mereka aktif dan rajin untuk mengikuti bimbingan belajar. Nah, apalagi sebelum bimbingan belajar itu kita selalu bimbing mereka terlebih dahulu membaca Alkitab. Ya, luar biasa. Gitu, membaca Alkitab secara berurutan. Kita membaca mulai dari Kitab Kejadian. Jadi gedung gereja yang baru ini berdampak luas pada keluarga, pada lingkungan sekitar, pada jemaat dan juga pada anak-anak. Iya. Kita mau lihat video klipnya dulu ya. Iya. Oke. Nah, pemirsa mungkin sudah nggak sabar untuk ingin melihat seperti apa jadinya gedung gereja mereka setelah di makeover. Mari sama-sama kita simak tayangan yang satu ini. Ya. Pada 26 Maret 2015, dimulailah CMO 29, ditandai secara simbolis dengan penandatanganan MOU oleh Alders Daniel Panebaran selaku koordinator lapangan dari Anugerah Ministries. Dalam proyek CMO 29, gedung gereja berukuran 7x12 meter ini belum memiliki fondasi. Adapun yang kami lakukan dalam proyek Church Makeover 29 adalah meletakkan fondasi beton, mengganti papan dinding lapuk dengan yang baru, memasang keramik pada lantai, mengganti semua pintu serta jendela, dan membangun teras gereja. Namun tidak lupa juga kami mempersembahkan 2 unit MCK yang dapat digunakan masyarakat sekitar gereja yang selama ini harus ke rawa-rawa atau sungai untuk mandi, cuci, dan kakus. Bahkan kami melakukan pula pengadaan air bersih dengan memasang saluran PDAM supaya warga tidak kesulitan air bersih khususnya di musim kemarau. Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya pada 28 Juli 2016 dilaksanakanlah peresmian proyek CMO 29. Sukacita melingkupi setiap orang yang hadir dalam acara peresmian tersebut. Tepat pukul 16, acara dimulai dengan penyambutan pengalungan bunga oleh Pendeta Hasan Gea dan istri kepada Pastor Daniel Henrata. Dilanjutkan oleh pengguntingan pita dan pembukaan pintu gereja pertama kalinya. Akhirnya gereja ini sudah selesai. Terima kasih atas kerja keras yang diberikan oleh Pak Hasan Gea bersama dengan Ibu dan juga tim para pembangunan, para tukang-tukang atau para orang-orang yang bekerja untuk merampungkan renovasi daripada tempat ini. Ya, saya mengucapkan selamat dan terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk ke gereja yang baru ini. Terima kasih. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Setelah semua yang hadir telah masuk, kami mendengarkan kata sambutan dari Ketua Majelis Sinode Wilayah. Biarlah kiranya gereja ini boleh dipakai demi kemuliaan nama Tuhan dan atas nama Majelis Wilayah Gereja Pantekosta Indonesia Kabupaten Kabupaten Kota Sibolga mengucapkan kepada gembala dan seluruh jemaat selamat memakai gereja ini untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Dan berlanjut dengan pujian penyembahan. Kemudian tiba saatnya penandatanganan batu prasasti oleh Pastor Daniel Henrata dan Pendeta Hasan Gea yang menandakan selesainya proyek CMO 29. Telah selesai direnovasi dalam program Church Makeover atau CMO ke-29 oleh Anugerah Ministries dan partnernya bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus dan diresmikan hari ini di I4C pada tanggal 28 Juli 2016 dan diresmikan secara pribadi oleh saya mewakili Anugerah Ministries dan oleh Bapak. Pastor Daniel Henrata kemudian menyampaikan firman Tuhan yang diambil dari Matius 5, 13-16. Karena ternyata di dalam Alkitab ini dikatakan, firman Tuhan, Tuhan Yesus berkata, aku adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan lain kepada Allah Bapa selain melalui aku.
sungguh firman Tuhan yang memiliki pesan yang dalam bagi setiap jemaat yang hadir hari itu. Terima kasih kepada para partner dan sponsor yang telah mendukung proyek CMO ke-29 sehingga dapat terlaksana dan berdampak bagi banyak saudara kita lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Mengequip hamba-hamba Tuhan ini, memberikan pengertian, pembelajaran tentang bahkan keuangan, tentang visi, tentang pertanian, dan bahkan yang lebih penting lagi, kita mampu mengambil satu topik yang menarik yaitu Love Revolution. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget, banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Sayur apa yang besar? Dinosaurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Kalau yang besar dan bikin seru, So Nice Jumbo. Baru sosis So Nice Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis So Nice Jumbo. So Nice Jumbo, jumbo puasnya. Church Makeover bagian yang ke-29 di Good News Program. Nah, kembali kepada narasumber kita Pak Hasan dan Ibu Adolfina. Yayasan Anugerah atau yang lebih dikenal dengan nama Anugerah Ministries itu punya banyak program. Jadi selain Church Makeover kami juga punya program-program lainnya. Karena itu hari ini kami mau memberikan laporan tentang kegiatan yayasan. Daniel, bisa diceritakan apa yang akan kita laporkan hari ini? Anugerah Kongres. Jadi Anugerah Kongres yang kedua kita laksanakan pada tanggal 26 sampai 29 September 2016 yang lalu, ya. Dan puji Tuhan pada saat ini kita mengundang ada 150 hamba Tuhan garis depan. Mereka adalah para pahlawan iman, Dep. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang sudah bekerja buat Tuhan siang malam tanpa lelah gitu ya. Dan kita tahu bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sudah membawa api Tuhan sampai ke banyak tempat. Sehingga banyak orang yang menerima firman Tuhan, mereka mengalami pemulihan. Dan kemudian mereka adalah agen-agen perubahan yang Tuhan pakai di Indonesia. Dan kita merasa bahwa ke depan ada banyak kegerakan yang Tuhan mau lakukan. Nah, kita menerima satu visi dari Tuhan yang sangat besar, yaitu Tuhan menghendaki kita untuk dapat bahkan kalau Tuhan izinkan merenovasi atau memberikan program Church Makeover sampai ke minimal 100 gereja atau bahkan lebih, ya. Dan kemudian ada bahkan kami ingin menyekolahkan 1000 anak Indonesia. Mereka anak-anak yang miskin, yang tidak mempunyai kesempatan untuk belajar atau mereka berprestasi tapi orang tuanya nggak mampu. Nah, ini langkah konkret untuk merubah bangsa ini gitu. Jadi perlu konsolidasi. Diperlukan satu software yang kuat untuk menjalankan program pekerjaan-pekerjaan hardware ini yang kuat ini. Diperlukan satu sinergi yang kokoh sehingga akhirnya kita bekerja sama mengkonsolidasi, mengequip hamba-hamba Tuhan ini, memberikan pengertian, pembelajaran tentang bahkan keuangan, tentang visi, tentang pertanian, dan bahkan yang lebih penting lagi, kita mampu mengambil satu topik yang menarik yaitu Love Revolution. Ini yang kita lakukan. Apa maksudnya dengan Love Revolution? Karena setiap daripada kita perlu mengingat dan kembali kepada esensi kasih mula-mula. Kita tidak tinggal dalam kasih mula-mula, tetapi kita tinggal dalam kasih yang terus menyerupai Kristus. Tetapi esensi dan semangat kasih mula-mula ini harus terus ada. Sehingga api ini akan terus menyala, urapan Roh Kudus ada, dan kita akan diperbaharui, dan banyak orang merasa diberkati. Dan puji Tuhan ini bisa terjadi karena sekali lagi sinergi daripada banyak orang-orang yang terbeban. Sehingga apa yang Yayasan Anugerah bisa lakukan, ini adalah satu gambaran daripada suatu kerjasama tubuh Kristus yang puji Tuhan yang rapi. Dan nama Tuhan dipermuliakan serta dampak yang kita harapkan ini benar-benar mengena kepada masyarakat. Dan ini 150 hamba-hamba Tuhan dari mana saja, Elders? Dari seluruh Indonesia tentu saja, Bu. Dari Sumatera Utara, dari Kalimantan, Sulawesi, Kupang,
NTT, kemudian ada yang dari Jawa dan DKI juga dan Bekasi. Ya pemirsa, mari sama-sama kita simak video klip tentang Anugerah Kongres yang kedua. Untuk yang kedua kalinya, Anugerah Ministries mengadakan Anugerah Kongres, dan kali ini dengan tema Love Revolution. Dalam kesempatan ini, Anugerah Ministries mengundang sekitar 100 hamba Tuhan dari daerah-daerah di seluruh Indonesia. Dengan menyediakan kelas-kelas mulai dari kelas untuk mengupgrade skill, hingga KKR yang dapat menyegarkan roh mereka ketika kembali melayani. Tidak lupa juga kesaksian dari beberapa ambasador Adikku Sayang dan partner Anugerah. Seperti ayat tema dari Love Revolution yang diambil dari Ibrani 12 ayat 12. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Inilah yang menjadi fokus Anugerah Kongres kedua untuk merefresh hamba-hamba Tuhan yang ada. Terima kasih kepada para sponsor dan partner yang telah berpartisipasi sehingga membuat Anugerah Kongres kedua ini dapat terlaksana. Tuhan Yesus memberkati. Pekerjaan Anda ini bukan identitas Anda. Saya ulangi ya, pekerjaan Anda tidak seharusnya menjadi identitas diri Anda. Nah lalu kalau Anda berkata, lalu Pak Daniel, siapakah sebenarnya diri kita? Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News Program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News Program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Church Makeover bagian yang ke-29 hanya di Good News Program. Nah pemirsa, sebelum kita lanjut dengan segmen kita, ada doa yang sudah terjawab dari seorang ibu di Kebumen, Jawa Tengah. Beberapa saat yang lalu mohon bantuan doa untuk suaminya. Dan setelah kami doakan, dia mengalami terobosan dan mengirimkan kembali SMS kepada kami dan berkata, terima kasih kepada hamba Tuhan Good News. Sekarang suami saya sudah mendapatkan pekerjaan kembali setelah lama menganggur. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan pemirsa, Tuhan Yesus memberkati. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Karena tim konseling dan doa kami selalu siap untuk membantu Anda. Nah, terima kasih nih kepada Pak Hasan dan Ibu Adolfina juga elders ya, yang telah membagikan kesaksiannya hari ini di Good News Program. Terus semangat ya Pak. Amin. Jangan sampai gereja yang sudah bagus ini kemudian menjadi zona nyaman. Tapi terus dipakai untuk menjadi tempat lumbung padinya Tuhan. Amin. Untuk menerima jiwa-jiwa tuayan daripada kebangkitan rohani yang Tuhan berikan. Amin. Ya, selamat Ibu ya. Tuhan memberkati, salam untuk seluruh jemaat. Oke, puji Tuhan. Pemirsa sekalian, mari kita lihat daripada firman Tuhan. Pemirsa sekalian, tahukah Anda bahwa sebenarnya banyak sekali daripada kita ini terjebak. Terjebak dengan apa pemirsa sekalian? Terjebak dengan yang namanya identitas. Nah gini, saya akan terangkan. Banyak daripada kita, kerap kali kalau ditanya orang, siapa Anda? Nah kita akan kemudian mengatakan bahwa saya adalah orang tua daripada anak saya yang bernama ini. Atau saya adalah istri atau suami daripada ini, pasangan hidup saya. Atau kemudian bahkan kita mengatakan bahwa aku adalah misalnya seorang pilot, bahkan aku seorang pendeta, aku adalah seorang guru, mungkin bahkan aku adalah seorang pengusaha, seorang menteri, seorang jaksa, dan lain-lain. Nah, kerap kali inilah yang saya katakan ini adalah suatu jebakan yang tanpa kita sadari, membuat kita mengkotak-kotakkan diri kita sehingga kita kehilangan identitas
diri kita yang sejati. Nah, ini yang terjadi pemirsa sekalian, bahwa sebenarnya ada suatu pengertian yang benar bahwa pekerjaan Anda ini bukan identitas Anda. Saya ulangi ya, pekerjaan Anda tidak seharusnya menjadi identitas diri Anda. Nah, lalu kalau Anda berkata, lalu Pak Daniel, siapakah sebenarnya diri kita? Nah, jawaban yang terbaik, mari kita lihat apa kata firman Tuhan mengenai siapa diri Anda sebenarnya. Firman Tuhan berkata, mari kita buka bersama-sama daripada kitab Yohanes pasal yang pertama, ayat 12. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, jadi kalau kita teliti daripada ayat firman Tuhan ini jelas banget pemirsa sekalian. Ini memberikan suatu identitas yang luar biasa kepada kita. Di sini dikatakan semua orang yang menerimanya. Menerimanya ini maksudnya apa? Semua orang ini siapa? Siapapun kita, baik orang Indonesia ataupun orang bukan orang Indonesia sekalipun, terpelajar ataupun tidak, punya uang ataupun nggak punya uang, kaya ataupun miskin, sakit ataupun sehat. Dengar baik-baik. Anda selama Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengar baik-baik. Firman Tuhan berkata, maka kita diberikan kuasa. Ya, kuasa itu apa? Supaya menjadi anak-anaknya Tuhan. Wow, luar biasa banget pemirsa sekalian. Tahukah Anda bahwa Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, dalam firman Tuhan ini adalah pencipta langit dan bumi. Wow, luar biasa banget. Banyak orang mencari kuasa, banyak orang mencari jati diri. Banyak orang sampai bertapa, semedi, kemudian mutih, atau bahkan mandi kembang. Kemudian maaf ya, pergi ke kuburan-kuburan. Supaya menerima suatu kuasa yang saya katakan tidak jelas. Bahkan mereka bisa menyimpan, punya simpanan-simpanan yang mereka berkata atau mereka berpikir bahwa ini akan membuat mereka menjadi orang yang kebal misalnya. Bahkan ada beberapa orang suka membawa senjata, misalnya entah itu parang, entah itu golok, bahkan pistol. Ya, dan ini mereka berkata ini adalah kekuasaan saya. Karena orang yang punya pistol, mereka lebih berani, pemirsa sekalian. Tetapi saya katakan ini adalah kuasa yang semu, pemirsa sekalian. Bayangkan kalau yang punya kuasa ini, di atas orang kaya ada lebih kaya lagi. Tetapi di atas orang yang paling kaya ada pemilik surga. Di surga sana kata Alkitab, bayangkan pemirsa sekalian, jalannya aja itu terbuat daripada emas batangan. Jalannya aja pemirsa sekalian. Ya. Dindingnya terbuat dari batu mulia yang tembus pandang. Luar biasa lagi sekali. Lebih hebat daripada kaca. Bayangkan pemirsa sekalian. Dan jadi istilahnya Bapa kita, pemunya surga itu, yang empunya surga, itu mau menjadikan saudara sebagai anak-anaknya. Wow. Bagi saya secara pribadi, ini adalah identitas tertinggi. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan, kamu adalah umat pilihan. Kamu ini siapa? Saudara dan saya yang tadi dalam Yohanes 1 ayat 12 mengatakan bahwa kita memilih untuk percaya. Jadi ini adalah suatu pilihan. Nah, pertanyaan saya, siapakah yang Anda pilih? Apakah yang Anda percayai? Yakinkah Anda bahwa Anda percaya kepada Tuhan yang benar, pemilik surga? Nah, di sini ada janji tertulis, ada tertulis hitam di atas putih. Kalau Anda berbicara kepada seorang pengacara, ada bukti hukumnya ini. Dan bahkan dimeteraikan. Dengan apa? Darah yang mahal. Setiap kepercayaan ini punya nominal yang menggunakan mata uang yaitu darah. Apapun kepercayaan, termasuk dalam kekristenan, darah. Di dalam perjanjian lama menggunakan darah domba, darah kambing, darah lembu. Ya, tetapi di dalam firman Tuhan dikatakan darah ini cuma sementara dari darah hewan ini. Ada darah yang lebih mulia, darah daripada anak domba Allah, yang dirupakan yaitu dia itu daripada Kristus Yesus yang turun ke muka bumi, darahnya tercurah. Oleh karena itu firman Tuhan berkata bahwa engkau dibeli dengan darah yang mahal, yang tidak bercacat, tidak bercela, melebihi emas dan perak manapun di muka bumi ini. Dan inilah meterai daripada janji yang empunya surga itu untuk menjadikan engkau sebagai anak-anaknya. Saya katakan inilah suatu deal yang luar biasa, bukan? Kalau Anda belum tahu siapa yang Anda percayai, Anda merasa tidak jelas. Sepertinya ada roh-roh yang nggak jelas gitu, pemirsa sekalian ya. Roh yang nggak jelas itu memang saya tahu bahwa yang tidak memberikan damai sejahtera. Anda merasa ada bulu kuduk berdiri, Anda merasa takut, Anda merasa ragu-ragu. Ah, itu bukan roh yang benar, pemirsa sekalian. Itu roh gelap namanya, ya. Tetapi Roh Kudus kaitannya dalam firman Tuhan dikatakan ada damai sejahtera, ya. Peace, joy. Ya, ada damai sejahtera, ada sukacita. Dan kemudian saya percaya, begitu ada damai sejahtera, ada sukacita, ada terang yang gelap harus pergi. Nah, maukah Anda
untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang benar. Nah, maka pada waktu Anda menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang benar, firman Tuhan berkata, engkau diberikan kuasa untuk menjadi anak-anaknya Tuhan, pencipta langit dan bumi. Pekerjaan Anda bukan identitas Anda. Ada kesempatan yang menarik, ada suatu deal yang sangat bagus luar biasa, di mana Anda nggak mungkin rugi, Anda nggak mungkin kalah. Anda dijadikan sebagai anak pemilik semesta alam yang luar biasa. Maukah Anda menjadi bagian daripada kerajaan surga? Kalau Anda iya berkata, ya Pak Daniel saya mau. Selamat saya katakan. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda nggak mungkin rugi, pemirsa sekalian. Karakter Anda akan mulai berubah pada waktu akan Anda membaca firman Tuhan. Samakan atau selaraskan diri Anda dalam cerminan firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari. Cari gereja lokal yang benar. Kalau Anda kebetulan dekat daripada gereja-gereja yang sudah kami make over, datang ke sana, beribadah di sana, berjemaat di sana dengan baik. Nah, saya percaya Anda akan bertumbuh dalam iman, dalam roh dan kebenaran. Dan kemudian Anda mulai mengerti tata cara kerajaan surga, cara hidup yang benar, sebagai manusia yang benar dengan identitas yang jelas. Engkau adalah putra dan putri daripada kerajaan surga. Nah, Tuhan memanggil Anda untuk menjadi dampak dan memberikan dampak pada kehidupan di muka bumi ini. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dan terangnya dunia ini. Kamu akan merubah kehidupan. Yang miskin kamu buat menjadi kaya. Yang tidak berpendidikan kamu buat menjadi pendidikan. Engkau diberikan visi yang besar, tujuan hidup yang mulia. Dan nama Bapa Saudara di surga dipermuliakan. Apakah Anda tertantang? Mari kita berdoa bersama-sama. Kalau saya tahu Anda memang punya mungkin masalah. Dan kita percaya bahwa masalah Tuhan berikan kepada kita atau izinkan terjadi pada kita. Supaya kita menjadi orang yang lebih kuat bergantung kepada Dia. Ya, tetapi masalah bukan akhir daripada perjalanan hidup. Firman Tuhan berkata segala sesuatu terjadi untuk kebaikan. Mari kita percaya kepada Dia dan kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa. Engkau lawat para pemirsa Good News Program. Dimanapun mereka berada, lawat Tuhan, lawat. Kasih karuniamu yang tanpa akhir itu menyertai mereka. Engkau yang mau menjadi anaknya Tuhan, berkata, Tuhan Yesus ampuni dosaku, ampuni kesalahanku. Aku selama ini nggak ngerti, tetapi sekarang juga aku bertobat. Katakan pemirsa sekalian, katakan, aku bertobat Tuhan. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni aku, masuk dalam hidupku, memerintahlah berdaulat dalam hidupku. Aku mau menjadi anak-anak-Mu. Terima aku Bapa, dan aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupanku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan diberkati Tuhan. Katakan bersama dengan saya. Amin. Haleluya. Selamat pemirsa sekalian. Ya pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama. Terima kasih untuk kepercayaan yang sudah diberikan kepada Yayasan Anugerah Prasindo atau Anugerah Ministries. Sehingga pelayanan-pelayanan sosial seperti Church Makeover ini dapat terus kami lakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Tiba saatnya kami pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian hanya untuk berjumpa dengan Anda kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami www.anugerah.net, dan kemudian jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube kami yaitu Anugerah Ministries. Terima kasih, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.